Halo anak-anak kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Kita bertemu kembali di hari Selasa yang cerah ini. Di pagi yang baik ini kita bertemu dalam pelajaran sejarah peminatan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan belajar dari manusia Neanderthal. Oke, ini adalah salah satu manusia purba yang ada di Eropa, yang berasal dari Eropa ya, yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ciri-ciri fisiknya. Ini dia fotonya. Oke, baiklah, langsung saja kita akan mengenal dan kira-kira apa yang kita bisa pelajari dan ambil dari manusia Neanderthal. Oke, pertanyaan yang paling mendasar. Siapa sebenarnya manusia Neanderthal? Ya kan? Tadi kan Ibu katakan, dia adalah salah satu manusia purba dari Eropa. Oke, lantas siapakah sebenarnya manusia Neanderthal? Neanderthal atau Homo Neanderthal adalah kerabat yang paling dekat dengan manusia. Menurut Human Origins, Neanderthal adalah kerabat purba yang bisa dikatakan memiliki hubungan paling dekat dengan manusia. Nanti hubungannya seperti apa akan kita bahas sebentar lagi ya. Bertubuh lebih kekar dan agak sedikit pendek serta memiliki hidung yang lebih besar dibandingkan manusia modern. Tadi kan sudah lihat kan fotonya kan? Membuat Neanderthal dapat beradaptasi dengan baik di alam yang sangat dingin. Mereka juga memiliki kecerdasan yang baik. Itu sebabnya pada zamannya mereka banyak menciptakan alat-alat berburu. Dikatakan mereka itu memiliki kecerdasan yang baik. Ya kan? Pada zamannya mereka itu sudah cerdas dan dapat memanfaatkan alat-alat di sekitarnya. Itulah manusia Neanderthal. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anak semua. Coba kita lihat sama-sama ya. Foto yang ada di slide berikut atau di video berikut. Kita lihat kira-kira foto tersebut masih lajang tidak ya atau sudah berumah tangga. Berapa ya kira-kira usianya ini ya? Nah, ini pokoknya dia adalah penampakan dari manusia Homo Neanderthal. Ya nak ya yang kita pelajari hari ini. Ini dia. Oke. Homo Neanderthal ini ditemukan di Gua Gorham yang terletak di benua Eropa ya. Dan sewaktu dilakukan penelitian, manusia Homo Neanderthal ini dikatakan yang pertama berhubungan dengan Homo sapiens. Oke, jadi hubungan yang bagaimana dengan Homo sapiens? Tadi kan Ibu katakan diadakan atau dilakukan penelitian tentang Homo Neanderthal ini. Penelitian itu berupa penelitian genetika ya nak ya, penelitian genetika. Dan ditemukan bahwa susunan DNA manusia Homo Neanderthal ini memiliki kemiripan dengan manusia Homo sapiens. Seperti kita ketahui, kita itu kan keturunan dari Homo sapiens ya. Jadi DNA yang dimiliki Homo sapiens ini memiliki kemiripan dengan manusia Homo Neanderthal, ya nak ya. Kalau kita menganalisa hal ini mungkin terjadi. Ini analisa dari sumber dan mungkin kita juga punya pendapat sendiri bahwa bisa saja hal ini terjadi karena adanya migrasi manusia-manusia purba yang dari Afrika ke Eropa gitu ya. Adanya migrasi manusia-manusia purba sehingga mereka bertemu dan memiliki hubungan perkawinan. Jadi ada muncul DNA yang memiliki susunan yang sama.
Seperti itu ya nak ya. Di Gua Golham juga ditemukan seniman atau seni-seni yang di dinding-dinding gua, maka dikatakan manusia Homo Neanderthal ini adalah manusia yang cerdas ya. Pada saat masa lalu mereka sudah memanfaatkan alam sekitarnya untuk bisa bertahan hidup ya nak ya. Jadi contohnya di Gua Golham itu ditemukan banyaknya spesies burung-burung yang lehernya seperti berdarah akibat digigit. Kemungkinan mereka memakan burung tersebut, yaitu adalah makanan dari manusia Homo Neanderthal ini. Lalu ditemukan juga kulit binatang yang dijadikan pakaian untuk mereka. Pakaian yang gunanya karena kan di daerah sana, di daerah Eropa, di tempat tinggal Homo Neanderthal ini kita ketahui iklimnya iklim dingin. Jadi mereka bisa bertahan hidup dengan kulit-kulit hewan gitu ya, karena mereka memanfaatkan alam sekitar mereka untuk mereka bertahan hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka adalah manusia yang cerdas. Oke, sebenarnya hari ini kita belajar tentang ini adalah untuk merefleksikan ke diri kita. Materi kita kan belajar dari manusia Homo Neanderthal. Jadi dengan nanti ditambah juga kamu membaca berbagai literasi tentang manusia Homo Neanderthal ini, kamu bisa semakin memperkaya wawasan kamu. Mereka juga pada zaman dahulu ya nak ya, pada masa mereka ini, pada masa purba, Homo Neanderthal ini juga sudah menguburkan temannya yang meninggal gitulah. Menguburkannya bagaimana? Mereka tumpuk batu-batu itu menutupi jenazah dari manusia yang sudah meninggal, manusia purba Homo Neanderthal lainnya yang sudah meninggal. Jadi mereka bisa kita katakan memiliki jiwa simpati ada ya kan, kecerdasan ada, bertahan hidup dengan melihat apa yang ada itu bisa mereka. Oke, jadi hari ini kita kan belajar dari manusia purba Homo Neanderthal. Ibu harap ada hal-hal baik yang bisa kalian petik ya, ada hal-hal baik yang bisa kalian petik dari pembelajaran hari ini. Kita sudah manusia yang modern, yang apa-apa sudah tersedia. Jadi kita kalau belajar dari sejarah, mereka saja bisa ya kan memanfaatkan apa yang ada. Maka kita tidak boleh kalah semangat kita daripada mereka ya nak ya. Filosofinya belajar sejarah itu bukan berarti bagaimana? Ilmu yang ditinggalkan atau ilmu masa lalu, bukan. Kalau saya sendiri mengatakan belajar dari sejarah itu kita tuh bisa mengkaji peristiwa-peristiwa yang dulu untuk belajar agar mendapatkan masa depan yang lebih cerah, agar tidak terulang peristiwa yang lampau seperti yang jelek-jeleknya lah ibaratnya. Nah ya, kita ambil peristiwa yang dulu itu sebagai pembelajaran atau bekal untuk kita ke depannya. Jadi dari pembelajaran hari ini pun, dari manusia Homo Neanderthal ini pun, Ibu harap kamu bisa merefleksikannya untuk diri kamu sendiri, begitu ya nak ya. Oke, sekarang kita akan diskusi di Google Classroom. Ibu akan minta pendapat kalian atau refleksi kalian dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak,